Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Neovim. Nah, kita sebelumnya sudah membuat config untuk plugin manajernya ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk confignya. Silakan teman-teman buka terminalnya, oke. Dan silakan teman-teman juga buka file yang linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya, dengan link ini ya. Basic IDE Nvim. Oke, ini saya akan masuk ke insert ke edit mode ya. Teman-teman bisa menekan tombol titik di keyboard. Nah, tinggal tekan dot di keyboard, nanti dia akan berubah menjadi github.dev. Nah, ini kita bisa navigasinya lebih mudah ya. Nah, ini agak loading ya. Oke. Ini kita sebelumnya sudah masuk ke plugin dan sudah membuat juga beberapa config ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan. Kita akan masuk ke directory config kita, /config, kemudian nvim. Oke, saya akan clear screen. Kita akan, tree-nya nggak ada ya. Kita akan install dulu sudo s3. Oke, clear screen, kita coba lihat. Nah, ini ya. Ini .lua sudah ada, sudah kita buat sebelumnya ya. Kemudian kita sudah memiliki dua config, color scheme, Tokyo Night. Nah, ini sudah ada confignya. Dan ini juga ada plugin init.lua. Nah, ini untuk core juga sudah ada. Nah, kita akan masuk ke directory plugin kita cd. Nah, ini kita ada di nvim, kemudian kita tinggal ke lua, kemudian plugin ya. Plugin. Oke. Ini kita akan buka nvim init.lua. Oke, ini inian kita ya. Config kita yang pertama kita sudah plugin untuk plenary, ini untuk penyedia library. Color scheme juga sudah kita config. Nah, kita akan masuk ke config selanjutnya. Nah, kali ini kita akan masuk ke programmingnya. Nah, ini ya. Nah, tree sitter ini untuk coloring ya, atau misalkan setiap pemrograman kan untuk pewarnaannya beda-beda ya. Nah, ini support untuk hampir banyak banget, hampir semua programming language yang tersedia. Nah, teman-teman tinggal dibuka ke sini, barusan ya, tinggal di copy dari sini, kemudian paste ke browser. Nah, di sini teman-teman tinggal dilihat fungsinya. Nah, di sini tree sitter. Nah, ini ya. Tree tuh untuk Neopim untuk highlighting. Nih. Nah, jadi nanti coloringnya seperti ini sesuai dengan color scheme yang kita gunakan. Nah, support language-nya banyak, teman-teman tinggal lihat di bagian bawah nih ya. Nah, ini banyak sekali. Oke. Nah, untuk melakukan config-nya di sini teman-teman lihat yang tersedia ini untuk ini ya plug, tapi nggak apa-apa. Kita menggunakan lazy juga bisa. Caranya teman-teman tinggal ikutin aja ini ya. Ini kita akan copy dari programming sampai end ya. Ini kita akan copy, kita akan taruh ke sini. Yang penting teman-teman paham fungsinya. Nah, ini adalah sumbernya yang ini ya, tadi yang sumbernya. Kemudian ini eventnya, dia akan aktif ketika apa? Nah, di sini buffer, jadi ketika dibaca dia baru akan aktif. Kemudian ini ada common. Nah, common ini yang muncul ketika kita masuk common mode. Nanti ini list ini akan ada di common mode. Ya. Kemudian di sini ada build sama dengan TS update. Dia akan menjalankan, atau kalau di packer run ya. Nah, ini bisa dengan yang simple ini atau yang bawah nih, yang saya remark ini juga bisa teman-teman gunakan. Ini sama aja fungsinya. Oke. Kemudian di sini ada config. Kemudian ini ada require. Nah, config ini akan mengarah ke sebuah file di folder config namanya file tree sitter. Oke, ini
Supaya tidak error, kita akan remark dulu. Seperti ini ya. Kemudian saya akan Ctrl S. Nah, kenapa Ctrl S bisa? Karena sebelumnya sudah kita config ya. Namun misalkan tekan escape dulu, Ctrl S juga sama. Nah, kita akan tekan key untuk keluar. Oke. Kita akan mundur satu step. Nah, di folder luar. Kemudian kita akan masuk ke folder config. Oke. Kita akan clear screen. Nah, kita akan lihat dulu di folder config baru ada 2. Nah, kita akan tambahkan untuk config 3-seaternya. Masuk ke config, di sini ada 3-seater. Ini ya, ini kan kita rename, kemudian kita copy. Nah, kemudian kita akan ketikkan touch, nah paste dot 2. Nah, oke ya. Kemudian kita tinggal buka nvim 3-seater. Nah, ini yang tadi kita pasangkan pluginnya, ini udah masuk ya. Oke, kita akan ambil config yang ada di sini. Nah, ini kita buat confignya yang auto install ya, bukan yang ensure install. Jadi di sini kita bikin auto. Jadi nanti kita akan menggunakan ts install. TS install tadi adanya di config kita ya di sini. Nih, teman-teman bisa lihat ada ts install. Nah, jadi kita bisa menggunakan perintah ini untuk menginstal reseaternya nanti. Nah, di sini kita sudah buatkan confignya reseater. Nah, teman-teman kalau mau modifikasi ini silahkan baca di sini ya. Reseater, kemudian installation page. Nah, ini juga bisa ya. Tinggal dibaca nih tuh. Ada beberapa yang bisa teman-teman. Nah, lazy sekarang sudah ada ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini nih. Tuh. Lazy. Nih, ini panduan-panduannya ada. Ini juga ada yang Dain, tapi sekarang yang lagi populer adalah lazy ya karena lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Oke, terus di bagian bawah juga ada kalau misalkan teman-teman mau mengkonfig dan mendalami lebih dalam, teman-teman lihat di bagian wikinya ya. Mana wikinya? Nah, ini. Nah, di sini teman-teman lihat instalasi dan ada banyak di sini panduan-panduan yang bisa teman-teman gunakan. Oke, saya tidak akan terlalu lama di sini ya. Kita akan langsung fokus ke sininya ya. Nah, supaya lebih cepat kita akan copy yang config saya ini. Nah, intinya kita sudah membuat highlight ini, adisionalnya dan config-nya. Kemudian di sini sebenarnya bukan hanya untuk 3-seaternya saja ya. Di sini ada config untuk contact command string. Sebenarnya ini nanti kita pakai ini ketika plugin selanjutnya nih. Tapi ini karena udah jadi satu kita langsung ambil saja. Ini context command string ini untuk plugin yang satunya. Nah, misalkan nih saya buka lagi init-nya. Nanti ada contact command string ini nih di bawah ya. Nah, ini contact command string. Nanti kita pakai ini. Nah, salah satunya ada di bagian ini dipakainya di 3-seater ini. Kemudian rainbow juga ini nanti kita gunakan juga dari plugin yang kita pasang. Terus kemudian auto tag juga nanti plugin yang lain, auto pair juga sama ini pluginnya juga nanti kita nyusul ya, tapi confignya kita ambil dulu. Oke, jadi kalau misalkan yang lain-lain ini auto tag, auto pair, rainbow, terus contact command string ini berhubungan dengan plugin lainnya. Nah, tapi yang paling pasti ini dipakai ini ya. Ini yang bawahnya 3-seater nih. Oke, ini langsung kita ambil saja. Kita langsung copy segini. Kita copy. Dan kita paste ke sini. Oke. Ini saya save. Oke, ini warnanya masih tidak ini ya, putih tuh. Jadi ini belum ada 3-seaternya. Ini kita geser ke atas, kita escape, Ctrl S. Oke, kita keluar lagi. Nah, kita akan mundur satu step. Nah, kemudian kita akan masuk lagi ke folder config. Kemudian kita akan buka nvim
Kok config sih? Salah kita. Plugin. Kita akan cd. Enggak, langsung aja di sini bisa npm plugin init.lua. Ini juga bisa. Oke, ini tinggal kita buka ya. Ini tinggal kita buka, tinggal kita escape -2 wiki. Oke, sekarang kita buka lagi npm. Kita buka. Oke, sekarang kita gunakan command yang tadi. -2 ts tree-setter i-nya besar tab. Nah, ada ya ts install. Pasti kemudian kita akan install Lua. Oke, ini kita install. Oke, kalau sudah, ini tandanya ini sudah selesai satu persatu. Kita tinggal keluarkan dan load ulang. Load ulang. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngecek tree-setter apa aja yang sudah terinstall, -2 ts info ya. Ini ada ts install info. Nah, teman-teman tinggal lihat yang statusnya itu install. Tinggal menggunakan enter ataupun arrow juga bisa ya. Nih. Nah, kita lihat untuk L Lua. Nah, ini lihat. Barusan kita install Lua, ini statusnya sudah terinstall ya. Oke. Ini bisa kita escape kalau misalkan tidak. Nah, kemudian kalau mau ngecek lagi, teman-teman bisa menggunakan health check. Check health ya. Nah, ini. Tinggal tekan enter. Nah, teman-teman tinggal arrow aja ke bawah. Kalau nggak enter, arahkan ke bawah tuh. Terus, nah di sini ada nanti tree-setter. Lihat, ada satu yang sudah kita install ya di sini, Lua. Statusnya adalah checklist. Nah, ini sebagai salah satu cara untuk ngecek juga. Nah, ini sudah berhasil ataupun belum. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita coba lihat untuk coloringnya. Nvim, kemudian plugin init.lua kita lihat. Nah, sekarang beda ya. Tadinya ini warna putih yang lazy, priority, tadinya warna putih. Sekarang sudah ada warnanya berbeda ya dengan sebelumnya. Oke, tree-setternya ini sudah berhasil, sudah terdeteksi juga. Nah, kita akan masuk ke plugin selanjutnya. Ini tree-setter sudah, mana tadi tree-setter? Nah, tree-setter sudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke completion. Nah, ini untuk auto complete ya. Nah, completion kita akan mulai lagi dengan yang ini dulu ya. Nah, jadi di sini ada npm cmp, kemudian ada cmp npm lsp, kemudian ada buffer, ada pet, ada luas snip. Nah, ini kita gunakan semua ya. cmp dan dlsp ini tentu saja ini yang utama ya. Kemudian buffer ini akan mendeteksi tulisan yang pernah ada di dokumen. Jadi kita akan, misalkan kita di dalam satu dokumen program kita ada pernah menuliskan require, maka ketika kita tulis require lagi, dia akan ngasih suggest bahwa require sudah pernah ada, mau pakai lagi nggak gitu. Kemudian path ini untuk directory, misalkan kayak kita mau mengakses file CSS. Nah, kita ada suggestinya file CSS-nya apa nama filenya, jadi kita langsung diberikan infonya, kita bisa pilih. Kemudian ada cmp luas snip, ini untuk snippet ya, nanti hubungan dengan yang ini luas snip dan friendly snip, nanti kelihatannya kita akan coba lihat ketika sudah kita jalankan nanti ya. Oke, ini kalau misalkan teman-teman mau lihat config-nya, ini tinggal di copy dan buka ke sini seperti ini. Silahkan dipelajari, di sini banyak banget plugin tambahan yang bisa teman-teman gunakan. Nah, di sini juga ada panduannya cara menggunakannya. Tuh. Ini ada banyak ya. Tapi saya tidak menggunakan semuanya. Nah, saya menggunakan minimum IDE karena kita sesuai judulnya ya. Basic IDE di sini. Jadi nanti teman-teman kalau yang mau menambahkan sesuai kebutuhan, tidak langsung kita pasang semuanya supaya nanti lebih ringan dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kita tinggal teman-teman tambah-tambahin aja sendiri gitu ya. Oke, ini kita akan copy dulu. Nah, yang lain-lain saya teman-teman cek sendiri ya, dibaca dokumentasinya. Intinya ini untuk completion semuanya ini. Nah, di sini ada, nah
Ini ya. Saya juga mengambil dari sini config-nya juga. Nah, kalau teman-teman mau melihat yang lebih lengkap rujukan untuk CMV ini, teman-teman ngambil ke bawah. Ini ada wiki ya. Tinggal diklik kanan, new tab. Ini banyak banget referensinya tuh. Tinggal teman-teman baca dan teman-teman coba-coba sesuai gak dengan kebutuhan teman-teman. Ini ada banyak banget tuh. Oke, itu tidak menggunakan semuanya karena kita sesuai kebutuhan aja ya. Oke, kita balik lagi ke config kita yang ini. Ini saya tidak akan ketik manual karena kelamaan. Yang penting teman-teman mengerti intinya ya. Fungsi plugin ini untuk apa, cara config-nya bagaimana. Oke, kita taruh ke sini. Nah, paste ke sini ya. Nah, supaya tidak error ini karena filenya belum ada CMP-nya, kita remark dulu. Seperti ini ya. Kita escape, Ctrl S. Oke. Kita akan keluarkan. Nah, kita harus membuat satu buah file ya. Bukan file lagi, folder malah ya. Karena ini CMP ini lumayan ini ya. Nih, agak panjang ya. Tuh, config-nya. Dan ini terkait dengan beberapa file juga. Jadi kita akan coba buat. Ini berada di file, ada di folder config. Taunya dari mana? Kita lihat. Tadi ini. Nah, ini udah ngeload ya. Oke, ini kita close. Taunya dari mana? Ini kan config CMP. Berarti ada di folder config file CMP. Kita masuk lagi ke cd config. Nah, kita akan clear screen. Kita cek. Nah, di sini kita akan coba buat touch. Nah, cmp.2. Oke. Kita akan buka nvim cmp.2. Nih masih kosong ya. Kita akan ambil CMP-nya dari sini. Kita jelaskan sedikit ya. Nah, di sini ada required untuk CMP-nya, induknya lah ini kalau misalkan kita definisikan ya. Kemudian ini ada luas snip, ini untuk snippet-nya. Nanti akan hubungannya dengan friendly snip ya. Nah, luas snip, kemudian di sini ada load-nya untuk meloadingnya, lazy load. Ini from VS Code. Jadi nanti kita bisa menggunakan milik Visual Studio Code snippet-nya ke sini bisa. Nanti kita contohkan ya. Kemudian di sini ada untuk ngeloadingnya. Nah, ini untuk icon kita menggunakan config.icon. Nah, ini juga kita nanti harus ambil ya. Saya sudah coba untuk deskripsikan di sini kebutuhan icon-icon kita ya. Nah, dikumpulkan dalam satu file, nanti kita tinggal pakai saja. Teman-teman kalau mau modifikasi tinggal ganti nanti. Ini dari Nerdphone ya. Nerdphone. Nah, teman-teman kalau mau cari Nerdphone. Nah, ini kita ngambilnya dari sini, Nerdphone. Nih. Nah, ini ada Nerdphone ya. Nanti teman-teman tinggal cari dari sini, tinggal diambil. Nah, ini sudah saya kumpulkan. Ini hasilnya di sini. Oke ya. Kita kembali lagi ke CMP-nya tadi. Nah, ini sudah dikumpulkan, required ke sini panggil. Nah, ini untuk config untuk CMP-nya. Ini untuk ngeload snippet-nya yang ini. Kemudian ini untuk mapping. Di sini ada key mapping-nya ya. Jadi ini untuk memungsikan up down-nya di keyboard ini akan fungsi. Ctrl K, Ctrl Z, Ctrl B, Ctrl F ini akan fungsi. Kemudian ini Ctrl spasi juga kita fungsikan sebagai autocomplete untuk mapping ya. Ctrl Y, Ctrl E juga difungsikan. Nah, yang sering kita pakai juga ini CR. Jadi ketika kita enter dia akan mengambil posisi completion paling atas. Kemudian tab juga kita gunakan untuk menyeleksi. Ada dua ini yang saya pakai. Dan juga ini juga sama shift tab nih. Nah, ini juga kainnya nih ikonnya kita load ke sini. Yang tadi di atas ini loadnya ke sini. Nah, kemudian ini yang menjadi tampilan di layar kita nih. Nanti ada icon dari sini, ikonnya yang di sebelah kirinya. Kemudian di sebelah kanannya ada keterangan LSP, snippet atau buffer keterangannya ya dari autocomplete-nya. Nah, kemudian ini sumbernya kita ngambil dari LSP, luas snip, buffer, dan pad nanti yang akan muncul di autocomplete-nya. Nah, yang bawah ini window ini tampilannya. Nah, saya buat ada round-nya, pinggirnya. Nah, ini juga ghost tag-nya false. Nanti menunya kita bikin false ya.
Nanti detailnya teman-teman silahkan baca di dokumentasinya ya. Teman-teman tinggal copy untuk pluginnya, linknya tadi. Dan silahkan baca-baca. Ini akan kita copy semuanya. Ini kita copy. Kita akan paste ke sini. Ini akan saya geserkan. Escape, Ctrl S. Nah, kita akan ambil juga satu lagi untuk ikonnya ya, yang ini ya. Nah, kita sekalian akan buat touch icons.lua. Benar nggak? Icons.lua. Mana? Icon. Nah ya, icons.lua. Tinggal kita buka npm icons.lua. Ini kita buka ikonnya. Ini icon ini akan kita pakai juga di tempat-tempat lain nanti ya. Nah, kita akan klik dan Ctrl A. Kita copy. Nah, kita akan tekan P hasil ke sini ya. Untuk menggesernya kita geser manual karena kita formatternya belum jalan ya. Ini ikon-ikon yang kita nanti gunakan nih. Nah, kain ini yang tadi nanti masuk ke autocomplete kita nih. Nah, Git juga di sini ada, UI ada, nah, diagnostik juga ada, MISC ada ya. Ini kita keluarkan dulu. Kok ada itu? Kita Ctrl S, Escape dan key. Kita keluar lagi. Satu step, kemudian kita masuk lagi npm, kemudian plugin init.lua. Kita akan jalankan ininya. Kita akan panggil. Nah, di sini dia bekerja bab win enter. Artinya dia akan ngeload ketika kita pertama kali masuk layarnya ya. Ketika kita pertama kali membuka, ini akan CMP-nya akan di load. Kita nanti lihat ya npm. Ini ya, kalau misalkan teman-teman mau lihat di load atau tidaknya, tinggal ketikkan di sini ×2 lazy, kemudian enter. Nah, di sini ada status load dan tidak di load. Nah, kalau bab read ini dia akan di load ketika dibaca. Kalau yang ini ketika awal di load dia akan ngeload. Ini ya. Nah, nanti kaitannya dengan tuning untuk mempercepat, ini bisa kita gunakan apakah ini harus di load ketika awal dijalankan ataupun tidak. Nah, ini nanti udah versi udah tingkat advance-nya ya. Yang penting teman-teman sekarang udah tahu dulu bagaimana menggunakan plugin, menggunakan config-nya, bagaimana cara memodifikasinya. Itu ya. Nah, sekarang kita coba npm. Nah, ini belum ada filenya. Kita gunakan ini aja. Nah, tapi ini belum kelihatan ya autocomplete-nya. Karena CMP ini harus kita kombinasikan dengan yang lain. Kalau misalkan kita coba I, belum muncul, F, belum muncul. Karena kita harus kombinasikan dengan LSP dan dengan snippet. Nah, kita akan ambil lagi config selanjutnya. Nah, kita lihat lagi plugin. Nah, ini CMP-nya sudah. Kita coba sekarang snippet-nya jalankan ya. Nah, kebetulan ini snippet nggak ada config lokalnya ya. Bisa langsung nih. Karena sudah tadi kita pasang di awal ya. Nah, snippet-nya. Kita langsung copy. Tadi config-nya sudah di awal ya. Ini teman-teman lihat CMV. Di sini ada snippet nih. Luas snip. Nah, kita baru mau pasang sekarang nih. Luas snip-nya tuh. Jadi ini kita pasang sini. Saya tekan escape, Ctrl S, saya key dan saya akan load ulang. Luas snip dan penulis snipnya dijalankan. Sudah terinstall, kita akan keluarkan. Kita akan load ulang. Sudah ngeload ya. Nah, sekarang kita coba untuk autocomplete-nya. C, lihat snippet dan buffernya sudah ada ya. F tuh. Nah, sekarang lihat di sini ada keterangan snippet dan buffer dari yang tadi kita config. Ini munculnya di sini. Tapi ini LSP-nya belum ada. Jadi ini hanya baru dari snippet dan buffer saja. Ini sudah jalan. Kita lihat sedikit di sini ya penjelasannya.
Nah, di sini lazy load dari Visual Studio Code sudah ada. Kemudian ini ada option, ini non mapping juga ada, key mapnya ini. Ini cukup simpel sih. Tadi dikombinasikan dengan CMP. Oke, kita masuk lagi ke config-nya. Ini ya. Nah, sekarang kita baru akan meload untuk LSP-nya. Kita akan langsung ambil semuanya aja ya. Di sini kan yang ada config-nya ini ya LSP. Nah, kita nanti untuk formatter di video selanjutnya ya. Kita sekarang sampai LSP saja sampai sini. Ini kita akan copy dan config-nya ada satu LSP config, ini cukup panjang sih. Nih, kita akan taruh ke sini. Ini plugin kita akan taruh sini, paste. Nah, ini belum ada indent blank lainnya ya. Nanti kita buatlah belakangan. Oke, ini CMD-nya fungsinya sama, ini event-nya fungsinya juga sama dengan sebelumnya ya. Nah, di sini yang ada config-nya ini LSP ya. Nah, LSP ini cukup panjang nih, teman-teman, siap-siap aja ya. Oke. Karena kita memiliki banyak file config untuk di LSP ini. Oke. Ini sudah, kita akan Ctrl S dan kita keluarkan. LSP, teman-teman, config-nya ada di sini ya. Nih, LSP ini ada banyak. Ada setting, ada config. Nah, sekarang kita akan masuk ke direktorinya. Config. Kita cd config, kita akan clear screen. Kita akan membuat directory. Nah, directory yang akan kita buat adalah LSP ya. LSP, kita masuk ke LSP-nya. Kita clear screen lagi. Oke, kita akan membuat directory lagi untuk settings. Oke, kita akan masuk ke setting. Di sini ada beberapa untuk programming language yang spesifik ya. JSON, Playwright, dan Semekolua. Ini untuk JSON, untuk tipe file JSON ya. Kemudian ada tipe file untuk Python dan Lua. Nah, pertama kita akan ambil yang ini ya, JSON ls. Nah, berarti kita akan touch. Nah, JSON ls dot lua. Oke. Kemudian kita akan touch lagi py write.lua. Oke. Kita akan touch lagi neko underscore lua dot lua ya. neko lua dot lua. Oke, sekarang kita akan buka v JSON. V ini alias untuk nvim ya. Kita sudah membuatkan aliasnya. Oke, ini ngeload apa ya, karena kita tadi sudah memasangkan ya LSP config-nya. Kita keluar. Nah, sekarang kita akan buka JSON ls.lua. Ini cukup panjang. Nanti teman-teman kalau pengen lihat ini dari mana sumbernya, teman LSP linknya dari LSP installer ya, LSP config. Nah, ini teman-teman tinggal ketikkan LSP config ini CMP, saya salah, LSP npm LSP config, neovim LSP config. Nah, ini yang paling atas nih LSP config, ada dokumentasinya. Ini ada klien, tinggal diklik aja. Ini kalau ke sininya, tapi untuk bagian config-nya ada di ini ya, server configuration. Nah ya, yang itu bukan ya, server configuration. Nah ini ya, ada banyak nih, teman-teman tinggal pilih nanti JSON atau apa terserah yang mau dipelajari. Nah, tapi untuk mempercepat kita langsung copy dari sini ya. Ini akan saya copy semua. Ini file ini nanti akan kita load ke file handler yang ini ya.
Oke, kita akan paste ke sini. Kita geser sedikit. Ini akan saya save. Oke. Payer lagi sedikit, yang payer lagi cuma segini doang. Kita Ctrl A. Ini juga kita akan payer.lua. Kita akan paste ke sini. Oke, escape, Ctrl S. Nah, kemudian kita akan buka lagi Samneko Lua. Oke, luanya juga kita ambil Ctrl A, Ctrl C, kita paste ke sini, kita geser, escape, klik 2, escape. Nah, sekarang kita akan keluarkan, dan ini keluar dari setting CD. Kita keluar satu tab ya. Kita clear screen, kita coba lihat LL. Nah, baru ada setting. Nah, kita sekarang touch lagi. Touch. Nah, kita akan buat config.lua. Config.lua. Ini untuk ini ya. Jadi config ini kita pakai untuk beberapa programming LSP yang tidak support Mason. Nanti kita gunakan config.lua ini. Tapi untuk yang support dengan Mason kita akan menggunakan Mason. Selain yang tidak support yang tidak support ke Mason, kita akan gunakan LSP config nanti ini. Yang config. Kemudian kita akan touch lagi handler. Lua. Oke. Kemudian kita akan touch lagi init.lua. Kita touch lagi mason.lua. Kita touch lagi null ls. Ini untuk formatter ya. Nah, walaupun kita materinya minggu depan, materinya di pertemuan selanjutnya, tapi kita buat sekarang ya. ls.lua karena ini jadi satu kesatuan. Oke, kita akan masuk v config.lua. Oke, config ini sebenarnya hampir mirip dengan Mason. Ini untuk konfigurasi ininya ya, LSP-nya. Di sini ada LSP config, kemudian yang tadi setting di loadnya ke sini. Yang tadi kita buatnya di folder setting, di loadnya ke sini. Kemudian di sini ada icon juga yang tadi pernah kita buat ya. Di icon itu adanya di auto, ada di handler sini. Kalau ini untuk ngeload config-nya. Kita akan copy. Nah, nanti dikosongkan seperti ini kalau misalkan tidak dipakai. Nah, kita paste ke sini. Ini kita escape. Oke, ini sudah. Kita buka lagi. Kita v sekarang handler.lua. Oke. Handlernya ini. Nah, ini ada mapping di sini. Kayak misalkan kita mau go to definition atau mengarah ini misalkan kita ada include file apa, nanti kita bisa mengarah ke file include-nya dengan menggunakan shortcut ini. Misalkan ini juga sama nih, LSP info, Mason, ini bisa langsung dari sini. Oke, nanti ini kaitannya dengan Whiskey Key juga sama, pakai ini berhubungan ya. Nah, di sini ada yang khusus Samneko Lua, TS server, ini config-nya langsung dari sini ya. Ketika on attach. Nah, di sini juga ada attach navig nih. Nah, ini sebenarnya untuk plugin yang lain ya. Untuk status bar yang ini kayak Lua, config, LSP, nanti ini kita pakai juga. Nah, ini navignya ada di sini, confignya sudah kita ambil dari sekarang ya. Oke. Kita langsung Ctrl A, kita copy ya. Kita taruh ke sini. Oke, handlernya. Kemudian kita akan ambil lagi yang mason.lua. Oke. Ini kita keluarkan. Tapi salah. Kita keluarkan lagi v mason.lua. Oke. Mason hampir sama dengan Mason juga kita ini kalau misalkan teman-teman menggunakan Ensure install atau menggunakan installer secara hard.
Nah, ini bisa tinggal dibuka remark-nya ya. Di sini ada buka remark ini jika akan menggunakan list server yang atas ini. Tapi saat ini kita gunakan auto install. Nah, yang ini ya. Kita nanti untuk LSP-nya menggunakan auto install. Kita menggunakan common install. Nah, oke. Nah, di sini ada untuk merujuk ke LSP setting yang tadi ya. Ini hampir sama dengan LSP config yang ini, tapi ini versi Mason-nya. Nah, gitu ya. Oke, kita paste ke sini. Ini kita Ctrl S. Sebenarnya list ini saat ini tidak saya pakai, ini versi lama saya. Nah, ini kita menggunakan auto ini. Nih, jadi kalau mau dibuka teman-teman buka aja. Tapi ini tidak saya buka saat ini ya. Oke, Mason kita ambil lagi untuk null ls. Null ls ini untuk formatter. Saat ini formatter yang kita gunakan. Nah, ini kan kita buka dulu aja ya. Remark dulu nih. Belum kita pakai nih. Oke, kemudian kita akan Ctrl A. Nanti kalau kita mau pasang tinggal dibuka aja remarknya. Ini untuk formatter dan linter. Kita copy. Nah, ini belum kita keluarkan. Kita keluarkan dulu ya. Titik 2. Oke. Kita buka lagi v null ls.lua. Oke. Kita akan paste ke sini. Oke, kita escape, titik 2 key. Oke, sekarang satu lagi kita buka untuk init-nya, init.lua. Nah, ini pintu awalnya. Nanti dia akan panggil semua Mason, config, handler, null. Panggil ke sini semua. Dari yang tadi kita buat ya. Baru ini dikumpulkan di sini. Nah, ini kita escape, kita save. Oke. Kita keluarkan. Ini kita mundur satu step. Nah, kita akan clear screen. Nah, sini kita akan buka lagi nvim, kemudian plugin. Oh, kasih. Ini masih di config berarti satu lagi ya. Oke, Lua. Nah, ini kita buka v, kemudian plugin init.lua. Nah, yang tadi kita remark, kita buka lagi. Yang CMV-nya. Ini ya yang LSP-nya nih. LSP CMP. Oke, kita escape. Titik 2. Oke. Kita sekarang coba load lagi ya. Kita buka v, kemudian plugin, kemudian init.lua. Kita buka, lihat di sini ada error karena kita belum menginstal luanya ya. Nah, sekarang kita coba install. Titik 2 Mason. Nah, kita bisa buka, lihat ini belum ada ya. Nah, untuk menginstalnya /lua language server ini ya. Kita enter. Nih, kita tekan I untuk install. Kita lihat scroll ke atas, nih proses install ya, luanya. Oke. Nah, sudah terinstall. Oke, kita load ulang. Error lagi nggak? Oke, sudah tidak error lagi ya. Tadi pesannya. Nah, sekarang kita coba untuk besarkan. Nah, kita cek lagi Mason. Nah, ini bisa lihat dia sudah terinstall posisinya. Nah, bagaimana mengetahui dia sudah jalan atau belum? Kita coba LSP-nya ke sini. Tekan O, kemudian saya mau menekan F. Lihat di sini di sebelah kanannya ada keterangan ya, ada LSP snippet buffer. Artinya LSP kita sudah jalan ini. Oke. Require tuh udah jalan semua ya. Nah, ini ada bordernya, pinggirnya, ini config yang tadi kita lakukan di CMV ya. Nah, ini baru muncul di sini. CMV tadi icon kita definisikan di CMV. Border kita definisikan di CMV. Kemudian ini juga nih keterangan yang ini adanya di CMV. Tapi autocomplete-nya ini adanya dari LSP. Oke. Nah, kita sudah berhasil mengkonfig beberapa plugin ya. Teman-teman kalau pengen tahu plugin apa aja yang sudah kita install bisa dari sini. Lazy. Nah, tinggal lihat aja sini. Yang sudah di load apa nih? Luas snip, CMP ini, friendly snip, lazy, Mason, dan color scheme, plenary, tree sitter. Oke.
Oke ya, untuk kali ini kita sudah berhasil meload untuk beberapa config untuk programming language-nya ya. Pertama kita sudah untuk color scheme-nya sebelumnya video sebelumnya. Kemudian untuk resetter kita sudah berhasil. Kemudian si MP-nya sudah berhasil juga. Snippet juga sudah, walaupun nanti kita belum sampai ke config snippet sendiri ya. Ini nanti kita juga akan coba tutorkan bagaimana membuat snippet sendiri. Kemudian di sini juga sudah kita config untuk LSP dan Mason. Nah, di video selanjutnya kita akan coba untuk linter dan formatter config-nya ya. Mudah-mudahan bisa buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.